palsu itu ungkapannya apa? Kalau cinta sudah direkayasa, semuanya serba pura-pura. Gitu. Saya ulangi ya. Jadi biar belum lanjut jauh-jauh. Jadi penyakit hati yang hendaknya kita bakar betul di Ramadan ini, satu marah-marah, dua dusta. Kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai fima ma'nahu. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fainal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada Mama minta uang, nggak ada, dusta. Suami tanya Bebe, Ma Bu, uang belanja masih nggak habis, ngerti nggak sih? Dusta. Teman sahabat datang mau ngutang, Jeng tolong dong dibantu aku pengen punya uang nih. Aduh maaf nggak ada, padahal ada, dusta. Loh kalau ibu tahu ini temen ini mohon maaf Bu, kalau ngutang 2 bulan bisa jadi 2 tahun. Nyebelin banget. Berarti sifatnya buruk. Kenapa ibu ikut keburukannya? Ibu lebih enak ngomongnya ketika dia datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah tumben datang, ini pasti mau ngutang. Kamu Jeng kok gitu sih ngomongnya? Lah aku kan tahu banget, hafal banget. Kamu kan kalau mau ngutang sampaikan gitu kan Jeng. Maaf ya Jeng, jangankan aku nggak punya uang, aku punya uang banyak pun nggak akan kasih pinjam kamu. Kapok. Boleh nggak? Harus. Walaupun ini menyakitkan tapi jujur itu berpahala. Ketimbang bilang nggak ada, hati-hati. Ketika bilang nggak ada, bisa kena musibah, kena penyakit, kehilangan, serem malahan. Number 3, penyakit hati yang harus dibuang dari diri kita, gibah, ngerumpi, ngegosip. Yang ketiga, penyakit hati suka gibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin digosok, cepet banget jawabnya. Gibah, ngerumpi, ngegosip. Hati-hati Bu, termasuk orang yang buruk itu adalah ketika dia mengatakan sesuatu tentang orang lain, tapi yang dikatakan itu ada pada dirinya. Ini orang yang buruk Bu, dan dibenci oleh Allah. Paham maksudnya? Dia ngomong, ibu itu pelit nyampun, padahal dia sendiri pelitnya 17 setan. Itu ibu itu sama suami kasar, padahal dia sendiri bukan gibah, contoh. Nggak ada manfaatnya Bu ngomongin orang, malah bisa menyebabkan pahala kita berpindah ke dia, dosa dia berpindah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya betul, neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Malah daftar wanita yang durhaka, baik pria atau wanita. Memang ada kesamaan, baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Nah itu memang ada kesamaan. Yang paling banyak menyebabkan pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga.
bertulang. Karena lidah tak bertulang, bukan itu. Harus dijaga. Yang keempat, penyakit hati harus kita buang nih yang keempat. Marah, dusta, ghibah, ngerubing, ngegosip, ya. Kemudian al-hasadu, hasad, iri, dengki, hasad, iri, dengki, benci, dendam. Bu, hasad, iri, dengki, dendam itu azab loh bagi seseorang. Karena seseorang yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, itu dia nggak akan bisa khusyuk sholatnya, dia nggak akan tenang jiwanya, hidupnya juga nggak akan diberkahi oleh Allah. Bu, yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Makanya berarti kalau ngikutin ya naudzubillah min dzalik. Yang kelima, al-bukhlu. Al-bukhlu, kikir, bahil, pelit, medik, koret, kedengkut, sampai kariang. Al-bukhlu, al-bukhlu, kikir, bahil, pelit, koret, kedengkut, sampili, kariang, ijek orang awak lagi. Ondai mandai lagi. Sabananya lagi yo, ngeceknya kalau orang awak lagi. Ciki kariang sama, nah, paliang. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan akhirat dia sulit mengeluarkan harta di jalan Allah. Tapi untuk urusan dunia, maksiat dan dosa dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Ibu, ngeri sekali loh ancaman bagi orang yang kikir. Coba lihat At-Taubah ayat 34, 35 aja langsung, Bu. 34, 35 langsung dibacakan yang 35-nya, Bu. 34, 35, tapi tolong dibacakan yang 35-nya, yang langsung intinya. Akibat ancaman Allah kepada orang yang punya sifat kikir tadi. Silakan siapa nak membaca? Ya, monggo Ibu. Surat At-Taubah 34, 35 di 35-nya. Ya, terus ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dari lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Rasakanlah harta emas, intan, berlian, semua kekayaan yang kamu tidak keluarkan zakat infak sedekahnya. Bu, sahabat Nabi kita belajar ya. Sahabat Nabi itu yang memberi, dia yang berterima kasih. Sahabat Nabi itu kalau memberi pun tidak pernah merasa saya pernah bantu kamu, tolong kamu, kasih kamu. Malah dia bersyukur karena ada yang menerima. Khawatir kalau suatu saat nanti nggak ada lagi yang berhak menerima zakat, infak ataupun sedekah. Maka kedermawanan itu memang harus dibiasakan, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ujub wal kibr. Ujub dan sombong. Apa bedanya ujub dan sombong? Ujub membanggakan diri. Kalau sombong, banggain diri juga.
Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kita baca dulu ya hadisnya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha jamil yuhibbul jamal al-kibru bataral haqqa wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bu, kalau sombong itu ada unsur bohongnya, ada unsur menghinanya, ada unsur meremehkannya, ada unsur menjatuhkannya, ada unsur pamer. Itu kalau sombong. Kamu ini apa? Kamu tuh nggak level. Kamu tuh artinya apa sih? Jadi sombong itu ada unsur menghinanya, menjatuhkan, pamer, bohong juga ada unsurnya. Itu kalau sombong. Dan itu bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Tapi kalau ujub hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Contoh yang paling gampang. Ini ada orang lagi tahajud, nggak ada yang lihat kan? Allah maha lihat. Tapi dalam hatinya mengatakan, saya ini mah ahli tahajud, nggak kayak teman-teman itu pada. Nah, itu ujub. Ibu lagi puasa sunnah, kalau puasa wajib kan semuanya ya. Lagi puasa sunnah, teman ibu, tetangga ibu yang biolosin olahraga, kelihatan sehat badannya, yang dimakan penuh dengan gizi mahal. Tapi dia nggak kuat puasa. Terus dalam ibu hati mengatakan ini, ada rajin olahraga, makannya enak-enak, bergizi, protein, nggak kuat puasa, mending aku. Itu ujub. Jadi merasa itu hanya yang tadi dia dengan Allah saja, Bu. Kalau orang berilmu merasa dia paling pinter. Tapi kalau sombong memang ada unsur langsung menghina. Kamu ini apa sih? Berarti kamu apa sih? Nggak level lagi. Itu sombong. Memang menjatuhkan, menghina. Ada unsur bohongnya, ada unsur pamernya, ada unsur pembanggaan diri, ada unsur menipunya juga. Maka sombong lebih berbahaya dengan. Tapi gini, bukan masalah itu, Bu. Kira-kira tanpa kita sadari pernah nggak kita ujub, Bu? Nah, gunanya istighfar kita. Gimana caranya biar kita nggak ujub, biar kita nggak sombong, biar kita tawadhu? Tanamkan dalam kolbu kita, dalam hati kita, ketika kita ketemu dengan saudara kita muslim mukmin yang lain, sungguh hamba Allah yang satu ini lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Walaupun meskipun kita sebenarnya lebih baik daripada orang itu. Begitulah cara, Bu, agar diri kita ini rendah hati, bukan rendah diri. Dan apa yang perlu kita banggakan? Tidak ada, Bu. Wong semuanya bakal mati kok, Bu. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang kerja pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, dah sampai situ. Ibu kenapa pas bilang Ustadz nunjuk saya, kenapa? Buang Bu, kita nggak akan bisa jadi orang yang baik, nggak akan bisa beriman dengan benar kalau punya sifat hasad dan sombong dan ujub. Coba lihat ayat tentang sombong, Al-A'raf 36, 40, 146. Surat 7 ayat 36, 40, 146. Boleh dibacakan 36 dan 40-nya saja. Ya. 36 suratnya surat yang sama, surat ke-7
36, 40, 146. 36, 40, 100, 36, 40, 146. 146. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri, Ya. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Iya. Auzubillah min. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman. Baik Ibu. Yang selanjutnya, apa yang harus kita bakar dari penyakit kita? An-nifaq. An-nifaq. An-nifaq itu kemunafikan. An-nifaq kemunafikan, sifat kemunafikan harus kita buang. Ibu tahu ciri-ciri orang munafik ada berapa? Ciri-ciri orang munafik ada berapa? 33. Ya kan ini. Yang 3 itu yang pokoknya saja. Nah, nanti diingat aja nih Bu Evi. Pertemuan selanjutnya nanti bahas betul, kita ngeri nih masalahnya. Salah satunya ciri-ciri orang munafik itu apa? Pelakor. Iya itu munafik. Gara-gara ada pelakor, akhirnya ada pebinor. Jadi ciri-ciri munafik yang 3 itu yang pokoknya saja. Buang nih sifat kemunafikan ini. Karena orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Keraknya neraka jahanam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Selanjutnya kita akan cukupkan saja karena nanti targetnya harus kita sebutkan ya. Yaitu yang selanjutnya penyakit hati yang harus kita bersihkan dari diri kita adalah hubbud dunya. Terlalu cinta dunia. Bu, kata Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu bagaikan perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Bu, dunia itu adalah bagaikan perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Berarti kalau ibu salihah masih tertarik nggak dengan yang namanya perhiasan? Kan sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi adalah wanita yang salihah. Berarti wanita yang salihah masih tertarik nggak dengan perhiasan? Hah? Kan kata Nabi John, dunia itu bagaikan perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Berarti perhiasan yang terbaik di muka bumi ini adalah wanita yang salihah. Berarti wanita yang salihah itu masih tertarik enggak dengan perhiasan? Masih tertarik enggak? Wajar, waras kalau gitu. Misalkan gini loh, kalau sama suami itu gini, ya Allah Pak, tangan ini kalau ada sesuatu yang melingkar Pak. Kalau suami nggak ngasih ya minta. Minta jangan maksa Bu. Laki-laki itu Bu kalau
apa? Wah, dibombong kalau orang Jawa. Dipuji, disanjung, masya Allah. Ya Allah Pak, aku kok bersyukur banget ya punya suami seperti kamu. Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau wanita itu kasar, Papa ngerti nggak Pak? Temen-temenku itu udah punya cincin semua Pak. Kapan kamu ngasih aku? Tuh kalau yang suaminya jantungan bisa langsung. Tapi ada benernya Bu, ketika ada yang mengatakan ibu boleh setuju nggak setuju monggo. Tapi saya setuju. Ketika ada yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki suami kok meninggalnya lebih cepat lebih dulu dari istrinya, itu kemungkinan suaminya sering diomelin gitu. Ya ibu mau. Mau setuju ya monggo enggak. Tapi saya setuju dengan ucapan itu. Ya, yang ke ittibaul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Itu penyakit hati itu. Ya. Mengikuti hawa nafsu. Bu, orang kalau udah ngikuti hawa nafsu, Bu, menghalalkan segala cara. Tabrak sana, tabrak sini. Enggak peduli. Enggak ada lagi kawan, enggak ada, pokoknya yang penting dapat. Baik ya. Kita cukupkan, masih banyak Bu penyakitnya. Kan 71 tadi kan. Tapi kita cukupkan sampai di bawah itu. Sekarang kita masuki yaitu targetnya, tarbiyahnya.